Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain yaitu untuk beribadah kepada. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, Qala talabul ilmi waridatun ala kulli muslim." Setiap masalah bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan. Melindungi kita dari api neraka. kunci keberkahan itu ada pada ridho orang tua dan ridho guru. Berbakti kepada ibu merupakan kewajiban utama kita dalam ajaran Islam. Untuk jujur, pentingnya menjaga iman dan akhlak di era modern ini. Bulan puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Al-Quran menjadi penjaga agar puasa kita berkualitas dan sekedar menahan lapar dan haus. 4. Menyebut malam Lailatul Qadar, Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. Bahwa puasa bukan hanya soal perut, tetapi juga akhlak dalam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam, menjaga lisan, menjaga hati. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang benar-benar bersyukur, orang adalah orang yang tahu berterima kasih. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Hati. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita remehkan adalah lisan. Karena dengan lisan seseorang bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun dengan lisan pula seseorang bisa terjerumus ke dalam dosa tanpa dia sadari. Banyak masalah dalam kehidupan yang bermula dari ucapan. Persahabatan bisa rusak karena lisan yang tidak terjaga. Hubungan keluarga bisa hilang karena ucapan kita yang menyakiti hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya menjaga lisan adalah bagian dari iman. Orang yang beriman seharusnya mampu menjaga ucapannya. Bukan berarti kita harus selalu diam, tetapi kita harus berpikir sebelum berbicara. Apakah ucapan kita ini bermanfaat atau justru menyakiti hati orang lain? Hadirin sekalian, di zaman sekarang ini menjaga lisan tidak hanya
soal berbicara langsung, tetapi juga soal tulisan di media sosial. Komentar yang kasar, menyebarkan hoax, menghina, mencela, ataupun menggunjing orang lain. Semuanya itu adalah termasuk dosa lisan. Meskipun tidak diucapkan secara langsung. Seringkali kita merasa aman karena hanya mengetik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat setiap apa yang kita tulis. Menjaga lisan juga berarti menjauhkan diri kita dari ghibah, fitnah, dan adu domba. Ghibah sering dianggap hal biasa, padahal dampaknya sangat luar biasa. Selain merusak hubungan, ghibah juga bisa menghapus pahala amal baik kita. Lisan yang baik lahir dari hati yang baik. Jika hati kita dipenuhi dengan rasa iri, dengki, dan amarah, maka lisan kita akan sulit dikendalikan. Sebaliknya, jika kita dipenuhi dengan kesabaran dan keikhlasan, maka lisan akan terbiasa berkata baik. Karena itu, marilah kita latih diri kita untuk selalu berkata jujur, berkata sopan, dan diam jika ucapan kita tidak membawa kebaikan. Diam dalam kebaikan jauh lebih mulia daripada berbicara tapi menyakiti hati orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya lisan adalah nikmat yang bisa mendapatkan pahala ataupun dosa. Banyak masalah muncul karena ucapan yang tidak dijaga. Menjaga lisan adalah tanda keimanan. Menjaga lisan berarti menjaga hati dan menjaga hubungan dengan sesama. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menggunakan lisan kita untuk berbuat baik, bukan untuk menyakiti hati orang lain. Akhir kata, mari kita perbaiki diri kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu menjaga ucapan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar selalu berkata baik dan dijauhkan dari lisan yang menyakiti. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Alawiyah Satriyah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh warga Satria, mari kita sukseskan sistem penerimaan murid baru SPMB Yayasan Satria dari jenjang MI, NTS, dan SMK. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sukses, sukses, sukses untuk Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.